Episode 73. Setelah kepergian Kanita, Gio pun bertanya kepada Rio dan Sisil. "Yo, kok lo gak pernah bilang sih kalau si Sisil punya adik cakep kayak gitu?" ucap Gio. "Ngapain bilang-bilang?" jawab Rio yang disusul senyuman oleh Sisil. "Ya kan kalau gue tahu bisa gue dekatin yo," ucap Gio. "Enggak ah, sayang kalau dikasih sama lo, takut disakitin," jawab Rio sambil melirik Eja yang hanya tersenyum. "Ah, ya udahlah kalau gitu kita pamit pulang dulu yo," ucap Gio yang disetujui oleh Rio. "Cepat sembuh Sil, titip ponakan gue baik-baik ya," tambah Gio dan diangguki oleh Sisil dengan senyuman. Mereka bertiga pun pergi dari ruangan Sisil. Setelah kepergian mereka, Rio duduk di dekat Sisil dan mengecup punggung tangannya. Setelah itu Rio mengelus perut Sisil yang belum berbentuk. "Baik-baik ya anak ayah, jangan nakal, jangan bikin bunda kesulitan, dan jadi anak yang kuat kayak bunda kamu, oke?" ucap Rio sambil mencium perut Sisil. "Iya ayah," ucap Sisil dengan suara dibuat-buat seperti anak kecil. "Terima kasih sayang," ucap Rio mengelus kepala Sisil. "Iya mas," jawab Sisil sambil tersenyum. Sisil pun sudah merasa ngantuk hingga akhirnya tertidur. Rio yang melihat Sisil tertidur hanya tersenyum. Ia membaringkan tubuhnya di sofa hingga akhirnya ikut tertidur. Pagi hari tiba. Seperti hari-hari sebelumnya, Kanita akan ke rumah sakit untuk menemani Sisil karena ia sudah selesai ujian, jadi sudah mulai libur. Tok tok tok, Kanita masuk dan melihat Rio yang masih tertidur. "Pagi kak," ucap Kanita yang dibalas senyuman oleh Sisil. "Kak Rio nggak kerja kak?" tanya Kanita. "Kerja kok, coba kamu bangunin," ucap Sisil yang diangguki oleh Kanita. Kak Rio bangun, udah siang," ucap Kanita. Rio pun menggeliat dan mengerjapkan matanya. "Kamu udah datang ya?" ucap Rio. "Bangun kerja sana, cari duit buat istri sama anakmu," jelas Kanita. "Duit gue udah banyak," jawab Rio. "Cak, sombong amat," ucap Kanita. "Bodoh amat, udah ah, mau mandi dulu," jawab Rio lalu beranjak dari sofa menuju kamar mandi. Setelah 15 menit berlalu, Rio pun keluar dari kamar mandinya dengan pakaian kerjanya. "Mau sarapan apa mas?" tanya Sisil. "Gak usah, nanti aja di kantor," jawab Rio. Sisil pun mengangguk. "Aku berangkat dulu, kamu hati-hati," ucap Rio lagi. "Iya, kamu juga hati-hati ya mas," ucap Sisil yang dibalas senyuman oleh Rio. "Hey girls, jaga aku, titip kakakmu oke?" ucap Rio kepada Kanita yang sedang duduk di sofa. "Siap bos," jawab Kanita sambil mengangkat tangannya ke atas kening. Setelah kepergian Rio, Sisil menatap Kanita hingga membuat gadis itu sadar akan tatapan dari Sisil. "Kenapa? Apa kau butuh sesuatu?" tanya Kanita. "Tidak," jawab Sisil sambil menatap Kanita. "Kemarilah duduk di sampingku," ucapnya lagi. Melihat Sisil, Kanita pun merasa heran, namun ia menuruti keinginan kakaknya. Ia pun berjalan dan duduk di kursi samping tempat tidur Sisil. "Ada apa? Apa kau ingin sesuatu?" tanya Kanita. Aku ingin kau cerita," jawab Sisil. "Hah, cerita apa? Aku bahkan tidak bisa bercerita seperti dongeng," ucap Kanita polos. "Bukan dongeng, apa kau pikir di umurku sekarang masih ingin mendengar dongeng?" jawab Sisil. Apa ini karena dia hamil jadi bertingkah aneh seperti ini? Bahkan dia tahu aku tidak pernah membaca buku cerita, lalu apa yang akan aku ceritakan kepadanya? Batin Kanita bingung dengan ucapan Sisil. Episode 74. Kanita pun menarik napasnya dan kembali bertanya kepada Sisil. "Ya baiklah, lalu apa yang ingin ku dengar?" tanya Kanita. "Tentang Ray," jawab Sisil. "Apa? Kenapa kau ingin aku bercerita tentangnya?" tanya Kanita semakin heran. "Ya, karena kemarin kau bilang jika Ray sudah tidak jomblo lagi, bukan?" ucap Sisil. "Ya, lalu apa urusannya dengan kita? Jika dia sudah tidak jomblo lagi," jelas Kanita. "Hei, apa kau bodoh? Aku tahu kau menyukainya, bukan?" ucap Sisil. "Lalu kenapa? Apa kau ingin aku merebut Ray dari kekasihnya?" jawab Kanita. "Apa aku menyuruhmu melakukan itu? Apa aku pernah mengajarmu menjadi seorang pelakor?" tanya Sisil mulai gemas kepada adiknya. "Tidak. Lalu, kenapa kau ingin aku bercerita tentangnya?" tanyanya lagi sementara Sisil menarik napas kasar. "Apa aku harus bercerita jika Kak Ray bersama Kak Mela? Rasanya itu tidak mungkin. Aku saja tidak ingin membahasnya." Ngomong-ngomong, cowok yang kemarin itu siapa? Ganteng banget,"
batin Kanita. Kak, apakah menginginkan sesuatu, buah atau makanan misalnya? Ucap Kanita mengalihkan pembicaraan. Tidak, aku ingin kau bercerita, ucap Sisil. Ya ampun, kenapa semenjak kau hamil menjadi kepo seperti ini? Jawab Kanita. Cerita atau tidak, ucap Sisil. Ya, baiklah, akan kuceritakan semua yang ingin kau dengar, jawab Kanita. Lalu Sisil pun tersenyum. Kanita pun menceritakan semua yang terjadi soal ia melihat Ray di sebuah mall, lalu makan di sebuah restoran dan bersama siapa Ray ke restoran itu. Kanita menceritakannya dengan detail kepada Sisil hingga membuat Sisil terkejut karena nama sahabatnya disebutkan oleh Kanita. Kanita bercerita sampai selesai. Begitu ceritanya Bumil, ucap Kanita. Apa kau yakin bahwa wanita itu adalah Mela? Tanya Sisil ragu. Apa kau tahu padaku, Kak? Jika wanita lain yang bersama Kak Ray, mungkin aku sudah berusaha untuk merebutnya. Tapi dia Kak Mela, sahabatmu, makanya aku tidak ingin merebutnya, jelas Kanita. Lalu bagaimana dengan perasaanmu? Tanya Sisil. Tidak usah kau pikirkan, aku baik-baik saja, aku bahagia dengan melihat mereka bahagia, jawab Kanita. Apa kau tidak sakit hati? Tanya Sisil lagi. Untuk apa? Aku tidak ingin egois merusak persahabatan kakakku, karena aku tahu jika aku egois, maka itu akan membuat persahabatanmu hancur dan itu pasti akan menyakitimu, bukan? Jawab Kanita. Mendengar jawaban Kanita, Sisil pun memeluknya dengan meneteskan air mata. Maafkan aku, ucap Sisil. Kau tidak perlu meminta maaf, Kak, ini bukan salahmu. Lagian aku sudah punya incaran baru, balas Kanita menghibur Sisil. Mendengar jawaban Kanita membuat Sisil melepaskan pelukannya. Incaran baru? Siapa maksudmu? Tanya Sisil heran. Kakak, tapi kau jangan marah padaku ya, jawab Kanita. Kenapa aku harus marah padamu? Ucap Sisil. Baiklah, kakak laki-laki kemarin yang kesini itu siapa? Tanya Kanita. Itu sahabatnya Mas Rio, jawab Sisil. Iya, aku tahu itu sahabat Kak Rio, tapi namanya? Tanyanya lagi. Yang mana? Tanya Sisil. Yang tinggi tampan, yang bertanya padaku, jawab Kanita. Oh, itu Eja, kenapa? Apa kau menyukainya? Tanya Sisil. Tidak, jawab Kanita santai. Lalu kenapa kau bertanya kepadaku? Tanya Sisil. Hanya ingin tahu saja, ucap Kanita. Sisil pun semakin bingung dengan tingkah adiknya, sadar karena sekarang mereka tidak tinggal satu rumah dan membuat mereka tidak terlalu dekat, juga membuat Sisil terheran dengan tingkah adiknya akhir-akhir ini. Episode 75. Hari ini Sisil sudah boleh pulang ke rumahnya. Kanita membantu Sisil dan juga Rio membereskan barang-barang Sisil yang berada di rumah sakit. Setelah membereskan barang-barangnya, Sisil dan Rio pun keluar dari rumah sakit diikuti oleh Kanita. Rio dan Sisil pun masuk ke mobil dan Rio melajukan mobilnya. Karena Kanita membawa mobil sendiri, jadi ia terpisah. Ia melajukan mobilnya setelah kepergian Sisil dan Rio. Dret-dret. Bunyi ponsel Kanita menandakan panggilan masuk. Setelah melihat nama si pemanggil yang bertuliskan Kak Mela, Kanita pun mengangkat telepon tersebut. Halo kan? Ucap Mela dari seberang telepon. Iya, kenapa Kak? Jawab Kanita. Aku dengar Sisil udah pulang ya? Tanyanya lagi. Iya Kak, udah kok. Kakak mau ke rumah Kak Sisil? Jawab Kanita. Iya, nanti sore aku mau ke sana kan? Kamu di sana juga? Balas Mela. Iya, aku di rumah Kak Sisil kok Kak, jawabnya. Oke, nanti aku sore ke sana ya, sama Nita, tambah Mela. Iya, baiklah, jawab Kanita mematikan teleponnya. Ternyata seperti ini rasanya dekat dengan kekasih dari orang yang kita suka. Sabar kan, gak usah takut, semua akan ada masanya, batin Kanita. Kanita pun tiba di tempat tinggal Sisil dan juga Rio. Karena pintunya sudah terbuka, Kanita langsung masuk. Kenapa kok lesu gitu girls? Tanya Rio. Gak apa-apa, aku ngantuk, jawab Kanita. Yakin gak apa-apa? Jelas Rio. Aku gak apa-apa, jawabnya. Kakak, ngapain duduk di sofa? Mending kakak masuk ke kamar terus istirahat. Oh iya, Kak Mela nanti sore mau ke sini, ucap Kanita yang melihat Sisil duduk di sofa. Ya, nanti aku istirahat. Kamu tahu dari mana Mela nelpon kamu? Tanya Sisil. Ya, tadi dia nelpon aku, jawabnya sambil merebahkan diri di sofa. Sisil yang melihat adiknya hanya tersenyum kagum, begitupun dengan Rio. Ya, Rio sudah tahu soal Kanita dan Ray karena Sisil sudah cerita.
Kan kita mau ke kamar dulu. Kalau kamu mau tidur ke kamar atas aja, kita udah siapin kamar buat kamu, ucap Rio. Iya, aku ngantuk banget, ucap Kanita. Sisil, Rio, dan Kanita pun beristirahat. Kanita merebahkan tubuhnya menatap langit-langit kamar. Aku ngantuk sekali hari ini, gumamnya, dan ia pun terlelap. Sementara, Sisil dan Rio sedang menyandarkan tubuhnya di kepala tempat tidur. Sayang, panggil Rio. Ya, kenapa mas? Jawab Sisil. Apa kamu yakin Kanita tidak apa-apa? Tanya Rio. Tidak, kamu tenang saja. Kanita bukan tipe wanita yang ingin menyakiti orang lain hanya untuk memenuhi obsesinya, jawab Sisil. Dia mirip sekali denganmu. Dari wajah dan sikapnya pun hampir sama, ucap Rio tersenyum ke arah Sisil. Ya kan, aku kakaknya. Kalau dia nggak mirip sama aku, terus mau mirip sama siapa? Balas Sisil. Rio pun hanya tersenyum. Sudahlah, lebih baik kamu istirahat sebelum teman-temanmu datang. Dan Sisil pun mengangguk lalu berbaring di samping Rio. Melihat Sisil yang berbaring di sampingnya, Rio mengelus kepala Sisil dengan lembut. Hatinya sangat bahagia karena sekarang bukan cuma Sisil yang mengisi kehidupannya, tapi akan launching juga buah hati mereka nanti. Sungguh, ini anugerah terindah dalam hidupnya. Terima kasih sayang, kamu telah menjadi pelengkapku. Dan bahkan, kamu memberiku kado yang tidak bisa dibayar oleh apapun. Sehat-sehat terus istri dan anakku, gumam Rio sambil mencium kening Sisil.